Selamat pagi semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube gua. Masih bersama gue Irfan. Nah, di video kali ini gua akan membahas sebuah buku tentang kuliner Indonesia. Judulnya itu adalah Antropologi Kuliner Nusantara. Buku ini diterbitkan oleh majalah Tempo bekerja sama dengan penerbit KPG. Jadi buku ini sebenarnya boleh dibilang adalah salah satu edisi khususnya majalah Tempo, dan memang Tempo punya kebiasaan untuk menerbitkannya menjadi sebuah buku. Baik, sebelum gue membahas tentang buku ini, gue pengen nanya sama lo semua, apa sih yang dimaksud dengan kuliner Indonesia? Lo pasti bilang ya kuliner dari Indonesia, masakan dari Indonesia. Tapi sebenarnya kalau ditulis lebih dalam lagi, kuliner Indonesia itu cuma sebutan doang. Yang ada tuh kuliner daerah. Jadi misalnya kalau bilang kuliner Indonesia itu masakan Padang, ya itu kan sebenarnya berasal dari Padang. Kita nggak bisa nyamain kan, misalnya dengan lo misalnya nyebut kuliner khas Italia, oh pizza, kuliner khas Thailand tom yum, Jepang ramen, ya kan. Tapi kalau di Indonesia itu kan beragam semuanya. Nah, makanya di sini kita akan membahas sisi kuliner tersebut, mungkin bukan hanya makanannya aja, tapi semuanya sejarahnya dan segala macam. Ini cover dalamnya dengan judul yang sama, Antropologi Kuliner Nusantara. Oke, yang berikutnya nama membernya Tempo dan penerbit KPG. Ini daftar isinya kan, yang udah gua sebutin tadi sebelumnya. Itu ada 7 daerah yang memang dibahas dalam buku ini, ya kan. Itu ya, mulai kan dari Maluku Utara, negeri rempah, kemudian Aceh, Serambi, Mekah, lalu yang kelapa ini Sumatera Barat, kemudian Belanda Gula ini kan Jawa Tengah, Taman Solo, buat berketarik ini adalah Sumatera Utara, Batak, Poli Cabe ini Tomohon, Sulawesi Utara, dan terakhir ini dari hutan ya, hutan ini adalah Dayak. Nah, ini gambar-gambarnya tentu kayaknya sih mau menggugah selera banget ya, foto-foto ini. Food fotografinya bagus sekali. Kalau lo lapar sih ya bisa jadi lo akan pengen makan salah satu makanan yang ada di sini ya. Oke, nah, ini mulai kita bisa rasa cerita bangsanya. Mau bukanya, baik kita mulai saja. Utara disebut hidangan negeri rempah. Kita lihat gambarnya. Oke, kita mulai bang. Kalau berbicara tentang Maluku, pasti ya lo semua udah tahu lah di dalam sejarah bahwa provinsi Maluku Utara atau Maluku itu merupakan negeri yang kaya rempah, karena di sana banyak sekali pohon cengkeh, pala, dan kenari yang memang digunakan sebagai bahan untuk rempah-rempah makanan. Jadi makanan yang digunakan itu aromanya sungguh harum sekali. Tapi kemudian ternyata faktanya di Maluku itu makanannya tidak menggunakan cengkeh, pala sama sekali, karena ternyata cengkeh dan pala itu kebanyakan digunakan untuk pengobatan. Nah, di sini kita akan melihat makanan jadi feature di provinsi ini adalah ikan masak kering kayu. Jadi ini semacam ikan yang digoreng, dimasak sampai kering, kemudian dijemur hingga seperti kayu. Kalau sudah seperti kayu itu bisa dimasak lagi. Dan di Maluku itu sendiri, terutama Maluku Utara, kita lihat karena cengkeh jarang digunakan, biasanya mereka menggunakan kenari dalam masakan seperti ikan masak kering kayu itu. Dan juga ada satu lagi yang ditunjukkan di sini adalah popeda. Ini seperti papeda kalau di Papua. Jadi ini buat dari sagu atau singkong, kemudian disajikan dengan kuah ikan. Kalau lo udah pernah mencoba makanan ini, tolong disebutkan ya rasanya seperti apa ya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke berikutnya adalah Aceh atau negeri Serambi Mekah. Mengenai Aceh,
Ya, ini provinsi yang boleh dibilang kita lihat di sini kental dengan 20 jenis rempah yang bisa langsung masuk ke suatu kuali. Kenapa bisa begitu? Karena Aceh di masa lalu, terutama di masa kerajaan Aceh Darussalam zaman Sultan Iskandar Muda, itu merupakan tempat perlintasan perdagangan antara Aceh itu sendiri yang ke Maluku, dan dari Maluku ke Aceh lalu ke India. Jadi Aceh diboleh sebagai semacam tempat transit seperti Singapura sekarang. Baik, kita akan lihat apa sih sebenarnya sih yang istimewa dari masakan Aceh. Baik, masakan Aceh itu kan karena masakan Sumatera, jadi banyak sekali pengaruh-pengaruh yang begitu kental, terutama dari India. Itu tadi bisa kita lihat pada kari kambing atau syek kameng sebutan lokal sana. Ini makanan yang boleh dibilang begitu populer ya, asalnya dari Aceh PD. Pengaruh India itu kental karena ada karinya, dan rempah-rempahnya memang tadi disebutkan itu ada 27 macam rempah yang bisa masuk dalam satu kuali. Tentu kalau lo yang suka banget sama masakan Aceh pasti akan merasa nikmat sekali untuk makan makanan Aceh yang boleh dibilang wah, kuat banget rempahnya. Oke, berikutnya kita lanjut lagi ke Sumatera Barat. Oke, baik, Sumatera Barat ini udah pasti tahu lah ya, makanan yang paling terkenal dari provinsi ini rendang. Ya, betul sekali. Tapi boleh dibilang kenapa sih masakan Sumatera Barat itu kental banget dengan santan? Ada yang bilang seperti itu ya. Sama untuk rendang dan gulai, karena itu ternyata berasal dari tradisi orang Minang sendiri yang memang gemar merantau. Ketika merantau, mereka harus membawa makanan yang tahan lama selama di perjalanan. Jadilah mereka menggunakan kelapa sebagai bahan dasarnya untuk santan itu sendiri. Mengenai rendang itu sendiri, tidak hanya ada rendang daging juga ya, tapi ada juga rendang telur dan bahkan rendang singkong. Dan lo pasti udah familiar ya dengan makanan Padang ya, sate Padang, lontong Padang, dan udah tahu kan rasanya itu seperti apa kan? Pedas-pedas gurih. Bahkan kalau bisa pengen nambah bawaannya. Lalu sekarang kita lanjut ke Jawa Tengah. Baik, ini ada anggapan umum lagi ya. Kenapa sih masakan Jawa itu manis sekali? Kalau boleh dibilang manis sih sebenarnya itu bukan karena orang Jawanya manis-manis, tapi karena sejarahnya. Jadi terutama di zaman kultur stelsel atau perang paksa itu, banyak sekali pabrik-pabrik itu didirikan. Dan itu kan mereka punya buruh yang sebenarnya itu mereka adalah buruh tani yang kemudian sawahnya diubah menjadi padang, digerus. Mereka akhirnya nggak punya sama sekali ya penghasilan, terus juga kebutuhan karbohidrat. Supaya kebutuhan karbohidrat mereka terpenuhi, mereka akhirnya mengonsumsi gula, dan itu kebiasaan itu terus menerus akhirnya masuk ke dalam masakan Jawa yang memang terkenal memiliki cita rasa yang manis. Selain cita rasa yang manis, masakan Jawa itu juga boleh dibilang ya punya pengaruh kuat dari Eropa sama Belanda. Kenapa? Karena di zaman Mangkunegaran itu banyak sekali tamu keraton itu berasal dari Belanda. Mereka ini membawa pengaruh besar ke para koki-koki, para pembesar keraton, susunan. Dan kita bisa melihat bentuk-bentuknya kan, seperti pada sosis Solo, selas Solo, bistik, yang memang mempunyai cita rasa Eropa dan pengaruh Jawa yang begitu kuat. Jadi ada semacam akulturasi budaya di dalamnya. Baik,
Sekarang kita lanjut lagi ke Sumatera Utara. Kalau Sumatera Utara itu jelas identik dengan Batak. Memang di sini kita membahas di buku ini membahas tentang masakan dari tanah Batak yang katanya dibilang itu mempunyai cita rasa yang pedas. Kenapa? Karena adanya buah andaliman. Jadi buah andaliman itu orang Batak nyebutnya merica Batak. Buah andaliman ini dipakai di semua jenis masakan dari tanah Batak ya. Dia punya nama Latin Xanthoxylum acanthopodicum. Ya, bentuknya masih seperti merica tapi basah dan hijau. Semua masakan Batak termasuk harsik ikan ya. Ini menggunakan andaliman. Jadi selain cita rasa yang pedas juga segar ya. Ikan mas itu ya semacam ikan yang direbus sampai airnya mendidih kemudian dimasak di dalam tungku atau anglo. Nah itu tentang Batak. Oke, kita lanjut lagi sekarang ke Sulawesi Utara. Tomohon, kota pegunungan di Provinsi Sulawesi Utara. Di sini ditulis politik cabai. Kenapa dengan cabai? Oke, karena ternyata di Minahasa itu sendiri, Tomohon, cabai itu adalah tumbuhan yang memang banyak digunakan untuk semua jenis masakan. Cabai di sana disebut rica. Hampir semuanya memakai cabai karena cita rasanya pedas dan membangkitkan selera tentunya. Kenapa bisa ada cabai? Ini jelas berhubungan dengan sejarah masuknya bangsa asing ke Sulawesi Utara tanpa Spanyol. Spanyol memang pernah masuk di Sulawesi Utara selain Portugis ya. Dan mereka membawa cabai itu sampai ke pedalaman. Cabai yang dibawa dari Spanyol itu tentu saja bukan dari Spanyol sendiri sih asalnya, tapi dari Amerika Latin, negara jajan penting dari bekas imperium terbesar di dunia itu. Nah, di Sulawesi Utara itu juga makanan yang paling unik, yang paling mungkin dia ekstrim adalah ya terdiri dari tikus, kemudian ada kelawar, ular, yang boleh dibilang bagi orang luar Sulawesi Utara itu suatu keanehan ya. Nah di sini kan terlihat ada yang tunjukkan tuh rica-rica itu sebenarnya memang cabai, terus segala jenis masakan bumbu lah kalau dibilang. Kemudian ada woku, ini juga sama, ini segala macam bumbu juga. Kita bisa lihat. Oke. Ini boleh dibilang restoran-restoran yang ada di sana dan direkomendasiin dalam buku ini. Terakhir ini adalah makanan dari Dayak. Dayaknya itu di Provinsi Kalimantan Utara. Disebutnya makanan dari hutan. Kenapa? Karena memang hampir semuanya makanan ini diambil dari hutan. Termasuk salah satu makanan khas di sana lerek, yaitu bubur berbahan nasi. Berbahan nasi atau pati singkong. Nah, kenapa sih? Kok bisa ya orang Dayak itu sama yang di Kalimantan Utara malah banyakkan dari hutan ya? Jadi ini ada sejarahnya. Bukannya mereka itu tidak pernah melakukan kontak dengan peradaban luar ya. Ya seperti misalnya kan kayak kita di Provinsi Jawa, di Banten tuh ada orang Baduy kan yang masih terjaga kelestarian budayanya. Mereka kontak dengan orang-orang luar ya, terutama dari Sriwijaya dan Majapahit. Tetapi dalam perkembangannya orang-orang Dayak ini sama orang-orang Dayak pedalaman yang hulu ini, mereka boleh dibilang sebenarnya tidak begitu terkena sama sekali peradaban dari luar ya, dibanding orang Dayak Muara atau yang disebut Melayu Kalimantan setelahnya. Jadi mereka itu memiliki kebiasaan berpindah-pindah tempat atau nomaden, sehingga boleh dibilang terhindarkan dari pertemuan budaya tersebut, dan mereka itu ya tetap akhirnya memiliki budaya asli sampai sekarang.
Nah, karena asli budayanya ini boleh dibilang masakannya itu masih terasa original ya. Dalam artian untuk garam aja mereka mengambil dari mata air di gunung. Apalagi kalau di buku ini dibilang kalau mencoba masakan ini yang biasa dengan vetsin biasanya ya akan merasa hambar. Tapi ya kalau ketika lama-kelamaan dicoba akan terasa rasanya. Oke, ini foto-fotonya. Ini lo akan dapat gambaran bahwa kuliner Indonesia itu memang sangat beragam sekali. Tapi nggak hanya beragam, lo juga dapat gambaran, dapat pengetahuan juga bahwa ternyata ada sejarah di baliknya. Kenapa bisa berbeda tiap rasa kuliner di daerah-daerah yang ada di negara kita itu. Misalkan kayak di Jawa, kenapa sih bisa manis? Di Minangkabau kenapa bisa pedas? Itu bukan karena lidah mereka berbeda ya, tapi memang karena ada sejarah di baliknya itu sendiri. Dan di buku ini juga mengajarkan kita seperti dalam pengantarnya bahwa ketika lo melakukan kuliner traveling, lo tuh gak harus hanya memotret terus unggah di media sosial, oh bahwa gue makan ini enggak, tapi lo jadi diajarkan kenapa sih bisa berbeda gitu seperti dalam buku ini. Dan kekurangannya sih memang karena cuma 7 doang yang dibahas, wajar, soalnya memang kuliner Indonesia itu kan beragam sekali. Nah itu aja sih yang bisa gue bahas dari buku ini. Apabila ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Kalau berguna mohon video ini di share ke media sosial lo. Jangan lupa like dan subscribe. Dan karena sebentar lagi mau lebaran, gue mau ucapin minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sekian dan sampai jumpa.